konektor. Baik, berikutnya juga kita berikan tepuk tangan untuk Bung Kobu. Wah, tepuk tangan buat Bung Kobu. Bung Kobu ini pernah bertugas di DPRD Makassar juga. Ya, gue. Terus anggota DPR juga, dan waktu lulus, bener gak Bu? Waktu baru lulus tahun 84, pernah ditawarin jadi PNS tapi lebih memilih jadi wartawan 2 kali. Tuh, jadi yang mau jadi anggota DPR, kalau udah lulus jadi PNS, jadi wartawan aja. Terima kasih Bung ya. Nanti dia, dan berikutnya ini ada kita berikan tepuk tangan juga yang paling meriah buat Hilmar Farid. Akan dipanggil Bang Pai. Bang Pai seorang sejarawan, praktisi budaya juga, banyak sekali perjuangan-perjuangannya di bidang budaya. Salah satunya adalah repatriasi benda-benda bersejarah kembali ke Indonesia. Nah, pelajaran yang bisa kita petik, kalau kalian pulang ke luar negeri, berangkat nggak punya ongkos pulang, hubungi Bang Pai, akan direpatriasi. Dibalikkan. Oh, itu beda Bang ya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol tentang peristiwa kuda tulip. Iya. Ini peristiwa 27 Juli sebagai tonggak demokrasi Indonesia. Kalau berbicara hari ini berarti kejadiannya persis 29 tahun yang lalu. Kemarinnya 29 tahun yang lalu. Lagi bernostalgia di sekitar itu. Saya mau bicara hal yang hakiki tentang kenapa harus ada 27 Juli dan untuk apa. Ya. Tapi sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Saya ini masuk, tadi sudah disampaikan, pernah lulus 2 kali jadi PNS. Ya. Setiap saya lulus saya selalu berpikir apakah cocok saya di sini. Dan selalu saya berpikir pasti tidak cocok, pasti tidak pernah naik pangkat saya. Karena itu saya memilih wartawan. Setidak-tidaknya di situ ada ruang sedikit kebebasan. Ya. Jadi saya selalu memang dari awal berada pada posisi, karena itu saya memilih di kiri sini. Ya, saya memang kiri. Ya. Itu. Saya kiri. Ya. Nah, selanjutnya dalam perjalanan selanjutnya, kemudian saya pikir saya satu-satunya wartawan di Makassar dan satu-satunya sarjana yang bergabung dengan PDI Perjuangan pada saat itu. Yang lain kalau dikasih uang untuk bisa menjadi pengurus PDI di sana tidak ada, karena Sulawesi Selatan itu padang pasir buat politik PDI Perjuangan. Ya. Pemerintah selalu berkampanye Sulsel itu daerah bebas parpol, karena itu bergabung dengan PDI di sana itu dianggap orang gila. Ya. Dan kami lakukan itu. Saya dengan istri saya memang dari awal ya, 3 putra kami tidak pernah ada yang mau jadi politik. Sekretaris DPD. Masih ada yang bisa menjadi saksi di sana, ada Tamrin, ada Charles, ada Suli dan lain sebagainya. Makan siang, istri saya bagi 2 potong tempe, itu lauk. Dan itu bukan hanya 1-2 kali, itu berulang kali. Dan itulah bagian dari kesulitan. Karena itu saya pikir ya, apa yang dilakukan pada saat sekarang ini penting sekali, kita harus memaknai ya, kenapa harus ada 27 Juli dan untuk apa ya. Pada saat itu kami aktif dengan istri saya ya. Istri saya tahun 99 itu saya terpilih DPR RI dan istri saya terpilih jadi anggota DPR Kota Makassar ya. Kami tidak panjang lebar berbicara, kita bilang satu saja, tidak boleh 2. Kenapa? Kan yang kita perangi waktu itu bukan hanya Soeharto, tapi kelakuan. Ya, tadi tepuk tangan waktu Soeharto jatuh, itu bagian entry point untuk masuk dalam sebuah perubahan besar. Apa yang diperangi sebenarnya? Kelakuan, yaitu KKN. Ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu saya minta istri saya berdiri. Ya, mana dia? Ini istri saya. Beliau ini pernah nginap di Kodim. Pernah juga kami
tengah malam habis nonton siaran berita, dunia dalam berita, lalu dijemput, dibawa ke markas Interkodim, diinterogasi. Ya. Saya ini bukan hanya aktif di PDI Promega, saya pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Di PDI Perjuangan, ya, tadi saya bisik Mbak Ning, ada satu masa teman-teman yang militan itu berteriak kalau Mega keliling habis kongres di Surabaya itu kalau keliling Mega itu semua berkerumun dan hampir rubuh pelapon teriak. Kita berdiri di belakang Mega sampai titik darah penghabisan. Ya. Tapi sesudah Kongres Medan dan PDI Suryadi diterima Soeharto, teman-teman lari keluar. Dari seluruh 27 DPD, tinggal 7 ketua DPD yang sisa, tinggal 5 sekretaris DPD yang tinggal, termasuk saya. Mahal, konsisten itu mahal, pragmatisme selalu temukan alasan. Selalu temukan. Kenapa saya pakai ikat kepala Baduy? Bukan untuk gagah-gagahan. Ini simbol konsistensi. Ya, Baduy itu simbol konsistensi. Yang kami alami di PDI Perjuangan, di PDI Promega belum seberapa dibanding lagi dengan di Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Ketika habis SBSI melumpuhkan kota Medan, lalu kemudian teman-teman ditangkap termasuk Mukhtar Pakpahan, diumumkan Mukhtar Pakpahan anak PKI. Tahu resikonya kalau dicap PKI pada waktu itu. Dan kalau pimpinan di atas dicap PKI, itu ke bawah pasti semua dicap PKI. Saya kira beberapa minggu lalu ada disertasi di UI tentang AJ. Saya diundang oleh teman-teman untuk hadir di sana. Kenapa saya diundang? Karena saya bagian dari embrio untuk kelahiran Aliansi Jurnalis Independen waktu itu. Ya. Saya jelaskan ini untuk menjelaskan bahwa kelamin saya jelas, ya, kelamin saya jelas berada di kiri, dan itu sesuatu yang mahal. Saya berharap yang apa yang kita lakukan sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi, saya berharap ke depan tidak lagi soal seremonial, soal romantisme, tapi memaknai apa sebenarnya yang harus kita perjuangkan. Per hari ini, catatan Bank Dunia, penduduk yang miskin di Indonesia ini 60,3%. Kenapa 63%? Ya, ingat baik-baik. Di Republik, coba lihat itu wilayah dari Merauke sampai Sabang itu kalau dipakai menutup peta Eropa, itu sebagian besar wilayah Eropa tertutup. Tapi Eropa tidak punya hutan, Eropa tidak punya emas, Eropa tidak punya nikel, Eropa tidak punya batu bara dan sebagainya. Kenapa di Republik yang begitu kaya raya ini ada begitu banyak, lebih separuh penduduk Indonesia hidup dalam keadaan yang miskin? Itu berarti ada yang salah buat Republik ini. Apa yang salah? Ya, apa yang kita perjuangkan dulu? Bukan hanya menjatuhkan Soeharto plus kelakuan. Itu yang diperangi pada waktu itu. Ya, Soeharto itu kita turunkan karena dia simbol dari perlakuan yang KKN pada waktu itu. Itu simbol. Pertanyaan saya, apakah KKN hilang dari Republik ini? Pertanyaan saya selanjutnya, apakah dari 3 ini KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, apa yang tidak ada di PDI Perjuangan? Sekali lagi, apa yang tidak ada di PDI Perjuangan? Semua ada. Renungkan baik-baik. Ingat, istri saya terpilih tahun 99. Terpilih DPRD Kota Madia, saya terpilih ke pusat. Tidak panjang kita diskusi, satu saja. Kenapa? Karena nepotisme yang kita perangi. Ya. Itu yang saya prihatin dengan peringatan ini.
Tadi saya keluar ketika saya lihat foto Petrus Haryanto. Ya. Mungkin tidak banyak yang tahu lagi Petrus Haryanto sekarang ini. Saya hadir ketika sidang pertama DKPP di DKPP, dan saya menangis ketika Petrus Haryanto masuk ruangan pakai kursi roda. Pejuang yang militan buat Republik ini, ya. Bukan dia. Ini saksinya. Saya minta bukan seperti ini, ya. Ini ada saksi waktu itu Petrus Haryanto, dan itu sepi. Saya berharap pada saat itu sidang DKPP itu, karena itu menyangkut esensi berpolitik di Indonesia, saya berharap PDI Perjuangan datang kasih bunga kepada para pengacara termasuk saudara Tendi, tapi sepi waktu itu. Itu berarti kita kehilangan sesungguhnya apa hakikat perjuangan itu. Saya minta saudara Darwin tampilkan satu foto saya. Ya. Saya berharap ya PDI Perjuangan. Saya mulai bersuara, tapi suara saya ada di padang pasir, tidak ada yang dengar. Bukannya didengar. Tidak lama kemudian partai naik ke hotel yang paling mewah di Jakarta, Hotel Shangri-La. Ya. Saya Pak Mindo sudah keluar tadi di sini. Saya protes keras. Saya bilang ini pembusukan buat partai dan ini pengkhianatan terhadap kaum Marhaen yang berjuang untuk partai ini. Partai ini bukan diperjuangkan oleh orang pintar, bukan di orang kaya dan lain sebagainya. Ya. Saya dengan istri saya habis kongres di Bali, naik kereta dari Surabaya. Kereta itu dari Surabaya, begitu masuk Jakarta dari Bekasi itu sudah mulai terang-terang sedikit. Di setiap rumah kumuh, di setiap kawasan yang kumuh, disitulah bendera Promek berkibar. Tapi ketika suatu saat Sutioso diangkat jadi gubernur, terjadi penggusuran terhadap kawasan-kawasan itu, kawasan kumuh, PDI Perjuangan diam 1000 bahasa. Karena itu jangan heran kalau PDI Perjuangan mengalami distorsi besar. Ya. Oke Pak, ini foto Ini sabuk kelapa, ya. Ini sabuk kelapa. Di hari Sabtu yang lalu saya dengan istri ke Kota Tua, dan di situ ada museum seni dan keramik. Seni dan keramik. Saya masuk dengan istri saya. Ternyata di dalam ada ruangan space khusus tentang Cheng Ho. Kita tahu ya Cheng Ho. Di Cheng Ho itu diceritakan mengenai kapalnya, mengenai rutenya dan lain sebagainya. Dan alat-alat untuk membuat kapal. Ini salah satu alat. Ya. Coba bayangkan ini sabuk kelapa bisa dibuatkan kotak begitu, kotak kaca, dan di situ diletakkan pada tempat yang sangat bagus. Ini sabuk kelapa. Saya mau tanya Pak Boni, kalau kita datang ke Dipo ini, di mana tempat kita bisa menyaksikan mengenai peristiwa 27 Juli? Ya, di mana? Jangan cuma sekali ini, tetapi selanjutnya tidak ada lagi, dan banyak anggota DPR tidak tahu menahu, ya Pak Audi, Pak Cepi, ya banyak anggota DPR tidak tahu menahu soal itu. Ya. Saya berharap di tempat ini ada space khusus, di mana di situ ada batu merah yang dipakai melempar, di mana di situ ada dan lain-lain. Supaya memori itu hidup, memori itu jangan hilang. Karena di batu merah itulah tersimpan makna tentang perjuangan untuk membebaskan Republik ini dari KKN. Supaya jangan semakin banyak rakyat yang miskin. Sekarang ini, mari kita renungkan apa yang diperjuangkan Bung Karno pada saat itu. Kaum Marhaen supaya hidup di tengah sawah di Cigareleng, ya, tanggal 1 Oktober 1926 Bung Karno membuat kontrak batin dengan Marhaen. Bung Karno mewakili elit, Marhaen mewakili rakyat. Apa kontraknya?
kita akan berjuang dan kalian akan hidup sejahtera. Karena itu Bung Karno berpesan pada saat sebelum kemerdekaan, hati-hati, jangan sampai Marhaen hanya menjadi pengupas nangka, kena getahnya, tetapi tidak menikmati nangkanya. Halaman 288. Oke. Tepuk tangan buat Bung Komu. Belum selesai acara kita, Pak. Saya minta dikoreksi, ya, Bung Jarod, jangan pakai istilah wong cilik, pakai istilah Marhaen. Apa bedanya? Ya, wong cilik dengan Marhaen itu sama-sama kaum lemah, tapi maknanya berbeda sekali. Wong cilik itu istilah sosiologis, Marhaen itu istilah ideologis. Beda. Kenapa PDI Perjuangan lupa? Karena tidak pernah disebutkan, tidak pernah diajarkan Marhaenisme di PDI Perjuangan. Itu kesalahan besar. Kenapa terjadi begitu? Saya mohon 5 menit. Karena PDI Perjuangan berubah. Jangan baik-baik. Karena PDI Perjuangan berubah dari rumah menjadi hotel. Apa bedanya? Orang mau masuk rumah ada syaratnya. Boleh orang lain numpang ke rumah, tapi ada syaratnya. Dia telepon dulu. Abang, Om, bisa nggak saya numpang di rumah? Oh boleh, tapi rumah saya begini-begini. Kalau masuk hotel, ada nggak syarat? Siapa punya uang bisa masuk. Siapa punya uang begitu masuk. Dikasih kamar 10, dia telepon reception, kasih pindah saya tidak cocok di sini. Dia yang menentukan. Kalau tadi itu si Mamat numpang, dia tidak menentukan. Yang kedua, si Mamat yang numpang tadi itu setelah dia kuliah, omnya bilang begini, Mak, kalau pulang nanti kuliah, tolong lihat genteng kita, kayaknya bocor. Ya, ada tanggung jawab. Masuk di hotel, ada nggak tanggung jawab kalau genteng bocor? Ada. Di dalam rumah ada emosional bersama satu keluarga, walaupun orang numpang kuliah ada emosional bersama. Di hotel ada nggak emosional bersama? Tidak ada. Yang keempat, si Mamat pada saat selesai kuliah dan dia pergi kerja di Kalimantan, pada saat Idul Fitri dia telepon, Om, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Orang yang numpang di hotel dia telepon nggak? Terima kasih.